Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Mandak pasera yuridu ngarepake pasera Allah bihi maring man ngarepake khairon dak kebagusan, ditakdirkan bagus, yufaqihu maka aparing pemahaman atau mahamake Allah huda keman fiddin i dalam masalah agama. Jadi ciri-ciri orang, salah satu ciri-ciri orang yang di Allah dikehendaki bagus, ditakdirkan bagus, maka dia yufaqihu fiddin akan diberikan pemahaman yang bagus dalam masalah agama. Maka tentu kita sebagai santri berharap masuk nang peluang nikah. Karena santren ini tak lain selama 24 jam kehidupan di pesantren kini ke memperdalam agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Innal anbiya'a songkuna para nabi lam yuwarithu panikata awarisin pasir anbiya dinaron dek ke dinar ketunya maksud wala dirhaman juga dek dirham. Innama warasu semesteh pada awarisin pasir anbiya al-ilmah dek ke ilmu. Para nabi tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekayaan sebagai warisan, tetapi mereka meninggalkan ilmu sebagai kekayaan peradaban bagi umat manusia. Waman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Waman ban pasera akhada panika muntut man huda ke ilma akhada maka ampon muntut man bihaddin wafirin maring bagian seraja sebanyak. Jadi para nabi meninggalkan ilmu. Jadi siapapun yang kemudian menjadi ahli ilmu, ahli ilmi, jadi orang alim, maka sebenarnya dia telah mengambil warisan terbesar dari para anbiya. Jadi bukan kekayaan dunia yang diwariskan, tapi kekayaan ilmu, dan ilmu lebih dahsyat daripada dunia. Ilmu ini kan lebih mulia daripada dunia. Ketika dunia ketika diamalkan maka akan berkurang nilainya. Tapi ketika ilmu diamalkan dia akan bertambah nilainya. Wa minal ma'lumi anna alladhi warathahul anbiya'u innama huwa ilmu syari'ati. Wa minal ma'lumi ban perlu diketahui anna alladhi sa'ungkuna alladhi atau ilmu warathahu se'awarisin huda kalladhi al-anbiya'u pasera para nabi innama huwa tining ladhi ilmu syariatih panika ilmu syariat. Jadi yang dimaksud ilmu bukan ilmu secara luas tapi lebih spesifik yaitu ilmu syariat. Wa ma'a hadza fa nahnu la nunkiru ayyakuna lil ulumil ukhra fa'idatun. Wa ma'a hadza ban asartaka disa ilmu syariat fanahnu maka tining kaulah satajala nunkiru panika tak mengingkari kaulah an yakuna ayyakuna dak kabadalil ulumil ukhra panika maring ilmu-ilmu selain faidatun panapa faidah
Bukan berarti ilmu selain di luar ilmu syariat tidak memiliki faedah, ada, walakinnaha faedatu datul haddaini, walakinnaha tetapena al ulumul ukhra nikah faedatun datu haddaini, panikah memiliki faedah yang terbatas dua bagian. Apa dua bagian itu? In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a bihi ibadullah kanat khairan wa maslahatan. In a'anat, lamun bila nolong, membantu, ya, panapa ilmul ukhra kala ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah, wa ala nasri dinillah, dan untuk menolong agama Allah, wa intafa'a biha ibadullah, cukan bisa mengambil manfaat biha mareng al ulumul ukhra ibadullah pasirah hambana Allah, kanat maka bedah ilmul ukhra kala khairan wa maslahatan, panika bagus dan memiliki maslahat, memiliki dampak positif. Jadi lo semua mentang-mentang di luar ilmu syariat cepon kinto pasti tidak memiliki faedah. Tidak, selama ilmu tadi mendorong kepada ketaatan terhadap Allah, kemudian bisa membantu kepada agama Allah dan bermanfaat bagi orang yang memilikinya, maka jelas ilmu tersebut memiliki dampak bagus dan maslahat. Maslahat itu kebagusan yang dampaknya lebih luas, lebih umum, lo cuma untuk ambeng tibi. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna ta'alluma sina'ati fardu kifayatin. Wa qad dzakara, ben berpendapat ba'du ahlul ilmi, pasir sebagian ahlu ilmi berpendapat an ta'allumas sina'at, deka belajar ilmu perindustrian, intinya ilmu di luar ilmu syariat, fardhu kifayatun, panika termasuk fardhu kifayah. Wa hadza mahallu nadhirin wa nizain. Wa hadza tining fardhu kifayah nikah hukmul ilmi, mahallun nadhari, panika apa ya, nadzorin je pandangan-pandangan atau pendapat, niza je perbedaan, masih dalam perdebatan, ya. Intinya masih dalam perdebatan, artinya banyak pandangan-pandangan atau pendapat dan perselisihan. Diperselisihkan, tapi yang menjadi inti maksudnya bahwa bahkan ilmu perindustrian pun cepon sebagian ahlu ilmi ini termasuk fardhu kifayah di luar ilmu syariat, selama cangkelek garis bawah, selama bisa membawa manfaat kepada orangnya, khususnya bisa mendekatkan diri kepada Allah, menolong agama Allah. Wa ala kulli halin fal ilmu alladhi warada thana'u fihi wa ala talibihi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulillah. Dan wa ala kulli hal, bagaimanapun juga deh, bagaimanapun juga, fal ilmu maka tining ilmu alladhi takasa ilmu warada saya datang asana upanapa pujian fihi indalem ladhi wa ala talibihi, juga atas pencari ilmu, pencari ladhi ilmu dan orang yang mencari ilmu, huwa fikhu kitabillah, panika memahami kitab Allah, wa sunnati rasulillah, dan memahami sunnah rasul. Maksud sekocak ilmu berikan
yang mendapat pujian dalam syariat, dipuji bi Allah, yaitu ilmu memahami kitab Allah dan ilmu memahami hadis-hadis Rasul. Sampeyan mun belajar ilmu hadis itu luar biasa. Artinya hadis-hadis yang telah sampai kepada kita dan oleh ulama dihukumi sebagai beda hadis sahih, beda hasan ibabana, kemudian beda dhaif, bahkan maudhu. Nah, itu sudah melalui klasifikasi luar biasa. Ketatnya prosesnya itu luar biasa. Jadi sudah tidak diragukan lagi kesohihan hadis. Makanya banyak orang orientalis yang menyerang Islam melalui sunnah karena menganggap hadis itu banyak kelemahannya, bisa dikarang. Contohnya beda hadis maudhu, hadis palsu, hadis kebayan. Nah, tapi ternyata formulasi yang dibikin oleh ulama lebat mustalah hadis, lebat ilmu rijalul hadis, ilmu sanad, semuanya luar biasa. Jadi ketahuan mana yang memang benar sanad sahih dan mana yang tarkibul asanid, yang sanad buatan, sanad kebayan, ketahuan. Dan semua para pembawa berita hadis ini kan sudah termaktub juga dalam kitab-kitab ulama, kitab rijalul hadis, mulai dari A sampai B. Jadi mun beda orang ngatabu ya hadis riwayatnya umpaman dibawakan oleh sahabat A, tabiin A. Nah, itu bisa dicek langsung. Apa benar ya dari tabiin riyah? Apa benar tabiin A ini mendapat dari sahabat B? Celing. Suyuhnya, guru-gurunya siapa? Kemudian mun sahabat riyah meriwayatkan ke tabiin ini dilihat talamidnya daripada sahabat riyah apa benar? Bedemu retas hanya meriah semeriwayatkan pangki kapi hidup sezaman atau tidak. Kemudian dikomentari oleh para ulama pengkritik hadis, jarhu wa ta'dil istilahnya, dijarah dan dita'dil, diadili dan dikritik. Luar biasa bagi orang yang mendalami ilmu hadis, itu luar biasa. Mun kadang sampian sebleng lo tahu sekali ya santai, lo ribet, lo ruwet. Wa ma ada dzalika fa in kana wasilatan ilal khairi fa huwa khairun. Wa ma ada jemun kamu selain, kecuali ben selain kak disa fikhu kitabillah wa sunnati rasulillah, ya. Wa in kana lamun badah panapa ladi wasilatan panika menjadi sarana ilal khairi mareng kebagusan, fahuwa khairun, maka juga bagus. Kalau ilmu gele meskipun bukan ilmu syariat, untuk memahami kitab Allah dan sunnah nabinya, kalau itu ternyata menjadi cara, contoh umpama ya, kadang pengajian umpama kamera apa dokumentasi, kameramen umpama, semakin ini zaman digital, tidak dakwah bisa disebarkan kemandeman lebat dokumentasi digital. Ada orang paham, lebih situng orang lakar lulusan komunikasi, dia paham betul kamera mana yang bagus, terus lightingnya sebagus dek remah, audionya sebagus, diamalkan dan ternyata berdampak positif, dakwahnya bisa keding kemandeman, maka itu ilmu komunikasinya jadi khairun. Mun ke nyuting orkes, lopot. Nah, iya. Nang fikih nih kada nikah kana. Hukum makan makanan itu sebenarnya mubah, boleh saja makan apa aja, kecuali sememang jelas-jelas disebutkan dalam syariat ya haram. Makan aja mau mana, halal apa haram makan aja. Halal.
Belum tentu mun aja mah kilo beli. Langsung bisa sampean beda aja untuk pak ngeneng langsung wak deh ya. Tepak sak pasaan, sak pasan ngatelak helm bayang pentol kok. Belum tentu halal mun aja mah gelek kilo beli. Atau aja mah betang. Haram. Harus beli ke lu. Kapan dibeli halal enggak? Belum tentu. Mun gelek sampean lok maca bismillah ke lu. Bismillah ke lu. Pas beli aja mah. Kapan baca bismillah beli halal enggak? Belum tentu. Mun aja mah tetangga. Kan belum tentu ya. Jadi fikih aja syariat itu kadang dia kena. Ilmu pun seperti itu. Mun istilahnya pengasuh kan ilmu itu bagai pisau bermata dua. Kalau tidak pandai menggunakan tidak bisa memberi, justru tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita, justru akan memberikan mudarat. Bukan bermanfaat untuk kita kebay ngombe bebeng nyambeli ajem, bukan, justru melukai tangan kita. Pada dasarnya ilmu dan nikah, ilmu apapun songkuna ya, mau ilmu agama mau ilmu umum, tetap dia sifatnya dua. Mun kita pandai menggunakan khususnya li taatillah untuk takarrub kepada Allah maka bagus. Mun untuk kemaksiatan dengan tujuan coba, justru ilmu ini kedeki yang akan menjerumuskan pelakunya ke neraka. Wa in kana wasilatan ila syarri fahuwa syarrun. Lamun bada panapaladi wasilatan panega dadi sarana maring kecubaan fahuwa syarrun pani kecuba cuken. Wa illam yakun wasilatun lihada wa hadza fahuwa dia waqtin wa lawun. Wa illam yakun ban bila tanda banapa ladi wasilatan panika teti sarana lihada maring ka bisa khair atau syarrun maring kecubaan atau kebagusan. Wa hadza huwa diaun. Wa hadza anetining ladi nika huwa diaun panik dia waktin panika apa ya, buang-buang waktu, walawun dan apa ya, keng permainan gejaan. Kalau ilmu gelek di luar syariat gelek justru lok membawa kebagusan atau kecubaan, maka itu tergolong ilmu sia-sia. Itulah ilmu agama. Maka ilmu agama kena ki kedudukan ilmu agama itu ialah contohnya apa ya, coba ilmu sepaling berharga paling tinggi nilainya ini tetap ilmu yang bermanfaat mun kita sebagai orang Islam. Maka kalau berbicara manfaat maka sejelas untuk mencari ridho Allah. Manfaat itu berarti mencari ridho Allah. Sampai anak sekolah mulai dari SD sampai aliyah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun kan itu bukan waktu yang sebentar. Mungkin mau ditanya aki kesampian pelajaran apa bagian anak selulus aliyah ya, mungkin saya kuliah setia saya nyantol betul nang pikiran sampian ilmu saya seikole betul dari sekolah apa, mungkin bingung sampean lo oning apa, paling tidak bisa baca tulis ya kan, sepaling cek gresana manfaatnya dari sekolah itu bisa baca tulis. Kalau baca tulis gele lo digunakan sebagai alat wasilah gele, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah atau untuk mendorong
membantu agama Allah, maka itu tadi sia-sia. Sebaliknya orang yang ngajari sampean ngaji lip alipen ngaji Quran mungkin cuma bektona setahun sampean belajar Quran, tapi dengan itu sampean bisa membaca Al-Quran, ibaca sampai semakin dan seterusnya. Justru sampean saya belajar setahun itu yang nilainya lebih tinggi, lebih berharga, lebih bernilai daripada sekolah 12 tahun. Kenapa? Karena manfaatnya. Dengan sampean membaca Quran secara tidak langsung itu kan menolong agama Allah karena syiar dan melestarikan ibadah. Secara tidak langsung kan menjaga agama Allah, menolong agama Allah. Itulah pentingnya ilmu agama. Makanya tadi santri ojo salah ilmu agama. Makanya tadi santri sampean cek pesimis, cek takok. Akan beri jelas hakiki orang termasuk orang yang sahubud dunia itu selalu merasa takut dengan masa depan. Padahal kita lo tahu masa depan dia kedeng apa, terjadi apa. Cek yang deku ojen apa lo tahu. Secetek itu rekan bab ojen kan lo kira tahu. Apa boleh masa depan selalu itu mau, tapi takut luar biasa. Nah, itu ciri orang hubud dunia. Dan selalu merasa risau, kastah, kepikiran luar biasa dengan hal yang sudah berlalu. Santri itu cek takut, semakin besar ketakutannya sampian, maka akan semakin kecil diri sampian. Jadi santri cek takut, maka nemu nengak tebuna Sayyidina Ali wa kunu finnasi kan nahlati fit thairi. Jadilah umat Islam, kita ini orang Islam, jadilah di tengah masyarakat, jadilah seperti lebah di tengah para burung. Jadilah lebah di tengah para burung. Fa innahu laisa fit thairi syai'un illa wa huwa yastatifuhu. Bahwa para burung itu tidak pernah memandang lo pernah memandang keberadaan lebah. Lo pernah yangkep badan lebah karena kini walau ya'lamu ma fi ajwafiha minal barokah. Seandainya para burung itu tahu bahwa di sayap-sayap lebah itu terdapat barokah, ya mungkin santri kan dia kena selalu pesimis di tengah masyarakat. Yang dipandang dengan masyarakat kan orang yang sa'alako, berpenghasilan, berpendidikan tinggi, orang yang modis, mungkin gaul segala macam. Sementara santri ya kayak ngasarongan kocaan ngak kita. Tetap jangan pesimis. Seandainya mereka tahu kalau kalian ini penuh barokah, lau yaf'alu hadzalik, maka burung-burung itu tidak akan memperlakukan lebah dengan cara merendahkan. Seandainya orang-orang tahu cek santri ini kebanyak barokah. Kenapa santri banyak barokah? Cepon kele selama 24 jam saya kelako belajar agama, belajar ilmu. Jelas-jelas cepon Allah kele cepon Nabi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang sebi Allah akan diberikan takdir saya, ciri-cirinya mereka diberikan pemahaman agama yang baik. Le santri penare berusaha memahami agama dengan baik, lebat ilmu. Makanya santri cek pesimis, sampian punya sesuatu yang orang di luar santri lo punya. Maka di akhir-akhir tabuna Sayyidina Ali kan wa zailuhum bi a'malikum wa qulubikum. Jadilah kalian pembeda di tengah masyarakat dengan amalan-amalan kalian, dengan akhlak-akhlak kalian, tindak tanduk kalian, wa qulubikum dan hati kalian. Bahwa santri nikah kelebihannya akhlak jelas, ya kan? Santri belajar akhlak. Santri tahu betul berakhlak, bagaimana menghargai tetangga, menghormati selebih tua, menyayangi selebih keni. Tahu betul
Wa qulubikum, santri juga tahu betul bagaimana caranya menjaga kejujuran, menjaga keikhlasan, ya, bagaimana bertawadhu ke orang lain, bagaimana merendahkan hati de orang lain. Itulah kelebihan kalian, kelebihan kita di situ. Makanya jangan selalu merasa kecil. Semakin kalian merasa ketakutan, ketakutannya semakin besar, maka diri kita ini akan semakin kecil. Mungkin dipandang rendah di orang, tapi cangkele lau ya'lamu ma fi ajwafiha minal barakah. Nah, seandainya mereka tahu bahwa santri itu memiliki barokah ilmu, maka pasti mereka tidak akan memandang rendah santri. Ilmu agama itu luar biasa. Songkuna kena tanpa ilmu umum pun cukup dengan syariat, umat Islam akan maju jelas. Ilmuwan-ilmuwan Islam coba sampean kira bedena kamera, bedena HP, wah itu kan bikinan Yahudi, orang Islam cek ngakui. Iya kan, udah biasa. HP aja bikinan orang Nasrani, cek ngakui orang Islam. Sampean kira bedena kamera, bedena HP, bedena komputer bisa lepas dari ilmu matematika? Nggak mungkin, semua mesin butuh matematika. Dan penemu aljabar ilmuwan Islam, penemu angka nol, aljabar itu orang Islam, Al-Khawarizmi. Jadi lo bisa dilepaskan, lo bisa dipisahkan. Ilmu kedokteran, bahkan penemu ilmu bedah sesar itu orang Islam. Penemu obat injeksi dalam dunia farmasi itu Ibnu Sina, orang Islam. Injeksi itu suntik, lambe orang minum obat ni kayak yontal, ienom. Orang Islam nemu boleh obat dengan satu akin ke dalam, itu namanya injeksi. Orang Islam tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin beda kamera teknologi semaju sekarang tanpa beda matematika. Dan itu sumbangsihnya orang Islam, ilmuwan Muslim. Maka aku pernah ada bukan kita ini umat Islam songkon memiliki senjata rudal yang paling mematikan. Senjata nuklir yang paling mematikan. Sayangnya kita lo pandai menggunakan. Iya, Al-Quran ini. Al-Quran di tangan orang yang jahil seperti kita, orang yang sebodoh ya sudah hanya sekedar bacaan. Tapi Al-Quran di tangan sahabat bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Nah, luar biasa. Nah, santri lepas simis kade. Wah, kula ngaji tok biles andi apa jiro. Burung. Padahal itu memang dunia ujian, karena maka namun kocang orang-orang tasawuf annasu niyamun wa matu wantahu. Annasu niyamun, manusia ini songkuna semakin tepat tertidur semua. Wa matu intahu, ketika mati baru mereka terbangun. Jadi mereka semakin tepat tedung manusia, cang orang-orang ahli tasawuf. Amimpeh alakoh dadi pilot, amimpeh dadi dokter dalam tedung. Amimpeh dadi reng sogi, beda sak amimpeh ibri penyakit, beda sak amimpeh miskin. Tepat tedung kapi. Wa matu, ketika mati dia manusia bangun dari tidurnya, lepas semua pekerjaan, baru dinampakkan oleh Allah fakta-fakta kebenarannya. Maka alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dilalaikan oleh dunia hatta zurtumul maqabir, sampai neng lian lahat deki. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, baru kalian deki tahu ketika depak lian lahat. Baru bi Allah dibukakan fakta-fakta, selambek cuma cerita. Jadi dunia itu ya kedengeri ya. Nangkan cepon kula bari dunia tidak ada masa depan. Kalau kita mengejar masa depan apa? Sampai bangun Roma, rebuk deki bina potona karena mati. Sampai terus dia bos beseh, iya deki sanukui karena mati. Makan masa depan apa seongkun dunia, kan nggak ada masa depan. Masa depan justru ba'dal maut, setelah mati.
Disitulah baru dinampakkan semua oleh Allah. Yuk santri semangat, jangan pesimis, ajar ilmu. Beda perguruan tinggi makin kinto setiuda mengajarkan tafsir, ilmu Al-Quran, hadis. Tuaki pola bisa muka prodi-prodi baru, hebat. Mulia dengan ilmu karena jangan merasa rendah di depan orang. Wal ilmu lahu fadailun katsiratun. Wal ilmu halati ning ilmu lahu panika ikan di ilmu fadailun katsiratun. Fadailu katsiratun dining fadail keutamaan sebanyak. Minha sebagian dari fadail nika annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya. Songkuna Allah yarfa'u panika bekal ngangkat Allah ahlal ilmi dek ke ahlul ilmi fil akhirah wa fid dunya, baik nang akhirat ben di dunia. Derajat ahlul ilmi bi Allah diangkat bukan hanya di akhirat tapi juga dunia. Mun cepon aya kisah biasana mun cak kebeter mun orangan di ilmu cong na tebuka kule. Cak kebeter orangan di ilmu make pahyon talaki ni gunung seleret Allah deki saya ngangkat. Nah itu kan ngubuni pahyon talaki ong kuartena make pah bediru curuk dimma pasti bi Allah akan diangkat derajatnya karena cincin Allah. Tapi harus mulia dengan ilmu. Amma fil akhirati fa innallaha yarfa'ukum darajatin bihasbi ma qamu bihi. Anapun fil akhirah di kehidupan akhirat fa innallaha maka sangkun Allah yarfa'ukum panika bakal ngangka Allahum dak ka ahlul ilmi darajatin dak kapan berempan derajat bihasbi ma qamu bihi kelaben atau sesuai bareng komu saya negaaki pasera ahlul ilmi bihi maring ma sesuai kasap dalam ilmu nyata nama minal da'wati ilallah wal amali bima alimu dari dakwah ilallah mengajak atau dakwah ngajak ke Allah wal amali ban beramal bima mareng bareng alimu sing ngaoningin pasera ahlul ilmi dia akan diangkat derajatnya sesuai apa yang dia lakukan dengan ilmu sesuai dengan dakwahnya untuk mengajak orang Islam atau mengajak manusia kepada Allah dan sesuai amalnya dengan apa yang sudah dia ketahui. Wa fid dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasbi ma qamu bihi. Wa fid dunya ban itunya yarfa'uhu bakal ngangka Allah, bakal ngangka hum da ahlul ilmi pasir Allah baina ibadihi di hadapan hamba-hambana Allah. Sesuai bareng komu senegaaki pasir ahlul ilmi bihi mareng ma. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bekal ngangkat pasir Allah alladzina da orang-orang banyak amanu sepada beriman alladzina minkum dari sampian walladzina cukan da orang-orang utu saya paringi alladzi al ilma da ka ilmah ngangkat darajatin da pan berpan derajat. Berarti jelas dalam Islam agama yang lengkap kena lengkap Islam nih kah sampean mau bicara apa isu semakin kan isu saya hangat tentang kesetaraan hak asasi manusia lengkap dalam Islam sampean pun memperhatikan khutbatul wada khutbah terakhirnya Rasulullah itu semua mengandung inti-inti daripada atau poin-poin inti atau substansi daripada hak asasi manusia yang dianut oleh dunia semakin tentang kesetaraan semuanya berdasarkan Islam wa qabaila lita'arufu itu boleh kan
bahwa Allah menciptakan orang itu manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk tujuannya li ta'arofu, untuk saling mengenal. Nurok wazan tafa'ala ta'arofu, saling kenal. Artinya bukan untuk si A mengenal si B atau si B mengenal si A, tapi antara A dan B ta'arofu, saling kenal. Artinya di sana ada unsur kesetaraan, ada unsur hak-hak yang sama dan kewajiban-kewajiban yang sama. Mulai dari semira, cepon Quran, seceleng, sepote, semuanya setara dalam Islam. Ada yang membedakan dalam Islam, tapi itu urusan hati. Apa yang membedakan dia? Yarfa'illahu alladzi minkum, Allah akan mengangkat derajat di antara kalian orang yang beriman, urusan ateh. Wa utul ilmah, dan orang yang memiliki ilmu, urusan atekiyah, bi pikiran, bi akal. Artinya sesuatu yang bersifat batiniyah. Yang membedakan derajat manusia dalam Islam dia sifatnya batin. Seandi ilmu seberiman, adapun kesetaraan dalam suku, ras, bangsa dipandang sama, semuanya wasjud waqtarib, intinya semuanya harus bersujud kepada Allah. Entah itu mau hederaja, mau orang soki, mau orang butuh, mau orang alim, mau toronan bule, orang timur, orang barat, wasjud waqtarib, disuruh sujud, sujudnya pun sama, yaitu cetak penyeting ke bumi. Mau pangkatnya apa? Nah itu kan menunjukkan dalam Islam itu memandang kesetaraan, semuanya dipandang setara. Lo pas mentang-mentang seorang rasul, umpama seorang nabi, pas sholatnya beda, ndak. Justru sholatnya nabi selalu bisa tebi orang tele bengkak kaki nabi, sama, harus sujud, harus ruku. Warka'u ma'ar roki'in, kan, rukuklah bersama, macam orang merokoklah bersama orang-orang yang searokok. Ya dan badan orang badan orang ika dalil orang ngarokok dan bodan. Lengkap Islam. Sangku ndak perlu ilmu-ilmu di luar Islam. Hal bodoh kabeh, ilmu tentang astronomi, wah lengkap. Siapa setahu cek ternyata sumber cahaya itu matahari. Padahal bulan juga bercahaya kan? Bintang juga bercahaya. Tapi di kehidupan modern baru itu mau ternyata sumber cahaya tuh matahari. Lah Quran ribuan tahun lah atau bunika. Alladzi khalaqas syamsa diya'an wal qamara nurun. Allah lah zat yang telah menciptakan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Sinar, lampu itu bersinar, berarti yang sumber cahaya nang lampu. Mun bercahaya bisa jadi bukan sumber tapi pantulan. Mun bersinar itu bukan pantulan. Nah sementara di Quran disebutkan samsun, matahari itu diaan, bersinar, sementara bulan noron, bercahaya. Nah, ternyata bulan itu pantulan atau refleksi daripada matahari. Ayo dek remah, nang Quran lengkap proses tetina sampian pah bisa along-elong deh, bedekapi nang Quran, bedekapi. Sebelum manusia tahu anatomi tubuh manusia itu nang Quran lah saya disebutkan bahwa manusia memang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Oh, luar biasa. Jangan pesimis, sekali lagi jangan pesimis jadi santri. Kita ini sedang tertidur, muncak nang Naruto dia tepak genjutsu kabeh ya. Genjutsu Naruto. Mugen Tsukuyomi. Nah, tertidur kabeh.